Baik, selamat siang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya mewawancarai kakak. Izin terkait dengan tugas akhir saya, etnomatematika bangun datar pada rumah kaki seribu. Untuk itu izin saya mewawancarai kakak. Mungkin pertanyaan yang pertama terkait dengan informasi biodata sudah. Terkait dengan informasi biodata yang pertama, mungkin nama kakak sendiri. Nama saya Jeffrey Kowi. Usia saya 35 tahun. Lokasi atau alamat saya sementara di Manokwari, di Bumi Marina, Amban Manokwari. Baik, kita langsung pada pertanyaan umum. Mungkin yang pertama, bisakah Bapak menceritakan secara singkat tentang rumah kaki seribu yang ada di Pegunungan Arfak? Ya, baik. Saya menjelaskan sedikit sejarah berdirinya Rumah Kaki Seribu. Jadi Rumah Kaki Seribu itu sudah dibangun dari sejak moyang sudah dahulu sana, dan Rumah Kaki Seribu yang dibangun esensi dari Rumah Kaki Seribu itu memiliki banyak kayu, dan juga sejenis kayu itu ada yang juga khusus. Kayu itu tidak sembarang itu digunakan, ya, sehingga dipisahkan setiap kayu itu masing-masing. Oke, baik. Yang berikut, kira-kira rumah kaki seribu ini memiliki fungsi utama bagi masyarakat asli Arfak itu seperti apa? Fungsinya, fungsi rumah kaki seribu itu untuk apa bagi masyarakat? Baik, fungsi daripada Rumah Kaki Seribu untuk masyarakat Arfak itu sendiri, pertama, mereka rasa nyaman dan dilindungi dari Rumah Kaki Seribu. Pertama, terjangkau dari musuh, dan juga uh, lawan yang bisa serang mereka bisa dari jauh, mereka sudah bisa lihat. Uh, Kemudian juga terjangkau dari Swangi. Ya. Baik, mungkin pertanyaan tambahan sedikit di sini. Fungsi daripada rumah kaki seribu itu yang dipasang palang-palang itu fungsinya untuk apa? Gitu? Ya, baik. Jadi untuk pasang palang itu untuk dia menahan jangan dinding pada saat tempel kulit kayu. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke bagian yang berikut terkait dengan bentuk dan struktur. Dalam bentuk dan struktur ini, kira-kira bagaimana masyarakat Pegunungan Arfak itu menentukan jarak atau jumlah tiang pada rumah kaki seribu. Jadi setiap tiang itu untuk menentukan dia punya jarak itu pakai apa kira-kira? Mungkin pakai jengkal tangan atau jengkal jari seperti itu. Kira-kira bagaimana? Baik, masyarakat selalu menggunakan analisa, kemudian ukurannya kadang pakai kayu dan juga pakai jengkal tangan. Ya, itu manual. Baik, berarti tidak ada aturan khusus itu terkait dengan uh, supaya bisa dapat menentukan satu ukuran itu dengan jengkal tangan atau satuan ukuran yang sudah dibuat melalui kayu, bantuan kayu seperti itu. Baik, terima kasih. Bagian yang berikut, mengapa rumah kaki seribu ini dibuat dengan banyak tiang? Ya, fungsinya banyak tiang itu dia menahan, pertama dia menahan kokohnya ya kekuatannya Rumah Kaki Seribu itu sendiri. Kemudian celah-celah tidak ada celah atau celahnya tidak ada supaya dilindungi dari mungkin binatang dan yang lain-lain gitu. Ya. Yang berikut, bagaimana cara menentukan panjang, lebar, dan tinggi rumah? Jadi orang tua dulu dong mau bikin itu untuk dulu menentukan, oh rumah ini saya mau bikin panjang sekian, tinggi sekian. Nah itu kira-kira ada cara khusus tidak? Ya. Baik, jadi dari sebelumnya atau yang kita mereka buat Rumah Kaki Seribu, mereka menentukan panjang itu yang alasan pertama itu mereka melindungi diri sendiri dari lawan, terus mereka menentukan apa besarnya itu mereka hitung dari keluarga. Di dalam satu rumah atau dalam satu keluarga itu mungkin ada 5 kepala keluarga atau 10. Ya, itu dulu dari dulu sebelum waktu moyang kita di suku Arfak. Nah, sehingga rumah itu mereka menentukan rumah itu dari banyaknya anggota keluarga yang ada di dalam. Ya. Mungkin yang berikut, apakah bentuk atap dan lantai itu memiliki aturan atau perhitungan-perhitungan khusus untuk buat lantai itu? Kita susun lantai, itu ada perhitungan khusus tidak? Dengan atap, ada ukuran-ukuran khusus tidak? Ya, baik. Kalau untuk lantai pakai analisa saja, mereka menggunakan kayu buah, kemudian juga ada kulit kayunya dan gelegah. Ya, ya, itu analisa. Jadi tanpa tidak ada
ukuran yang semaksimalkan, tapi hanya mereka bisa pakai analisa, mereka bisa buat misalkan tempat tidur, mereka pakai analisanya, ini kita buat berapa meter ya. Itu mereka kadang gunakan kayu, kalau tidak pakai jengkel tangan, jari. Ya. Baik, mungkin pertanyaan tambahan sebelum kita lanjut ke sebutan-sebutan dengan bahasa. Saya sempat kemarin itu di tempat penelitian saya lihat di dalam rumah kaki seribu itu ada tungku api. Nah, ada tungku api yang dibuat di pinggir-pinggir eh, pinggir ruangan dari rumah kaki seribu. Terkait dengan pinggir ruangan dari rumah kaki seribu. Itu apakah memang sudah harus tungku api itu dibuat di pinggir atau di tengah? Baik, kalau biasanya kalau tungku api digunakan atau dibakar itu tergantung situasi masak atau bakar api, atau keluarga lebih daripada berapa, apinya bisa bikin 2 atau 3. Untuk kemudian kalau bisa mempercepat masak, harus bikin tungku api itu harus 2. Ya, kadang di tengah kalau tidak di samping. Ya, gitu. Yang berikut, oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke mungkin bagian-bagian rumah kaki seribu yang bisa disebut dengan bahasa. Yang pertama, mendirikan tiang fondasi. Itu sebutan pakai bahasa. Baik, fondasi kalau dengan bahasa sub-suku Sauk, suku besar Arfak, tapi sub-suku Sauk disebutannya Butch. Ya. Baik. Yang berikut, memasang tiang. Memasang tiang dan Butch. Ya. Yang berikut, kira-kira memasang tiang miring atau biasa penyangga itu. Yang bisa penyangga fondasi. Dalam bahasa tiang kedej. Pemasangan tiang keliling. Tiang Ecinten. Memasang tiang horizontal ya, ini mungkin sama ya. Pemasangan kayu tending, ini pemasangan merangkai atap. Kira-kira merangkai atap itu kalau pakai bahasa apa? Memasang atap. Itu bisa gunting. Pemasangan hubungan atau rusuk pada tiang apa dinding-dinding itu bahasanya apa? Itu bisa gunting, terus sermei. Gunting, darah, rod sermei. Pemasangan penutup atap. Rod sermei. Dengan bahasa untuk pemasangan tungku api atau perapian. Racemut. Baik, yang berikut pemasangan para kayu bakar di tempat itu taruh kayu bakar itu pakai bahasanya apa gitu? Road aga. Kalau ini untuk yang tadi kita sampaikan untuk rumah kecil bagi wanita hamil itu sebutannya Tumogre. Road Tumogre. Tumogre. pemasangan rangka dinding sebelum kita tempel kulit kayu itu kita pembuatan dinding rangka dindingnya itu sebutan pakai bahasa itu. Rod Tumergo. Rod Tumergo. Pemasangan gelaga. Gelega. Ya. Umame. Reba umame. Umame. Ya. Ini sudah. Oke, pemasangan lantai pakai bahasa. Atau lantai, Ya. lantai saja pakai bahasa. Okay. Lantai rumah kaki seribu pakai bahasa. Iwej maga. Iwej maga. Oke. Jadi pintu, lantai pintu saya, pintu depan belakang itu pakai bahasa. Isis. Ya. Mungkin saya tambah sedikit tangga rumah kaki seribu itu pakai bahasa. Ya. Banyak tambahnya ya. Tangga. Idetsko.
Oke, baik. Terima kasih. Itu bagian daripada rumah kaki seribu yang kita sebut pakai bahasa. Kita lanjut bagian poin C. Apakah masyarakat menggunakan alat ukur khusus untuk membangun? Alat khusus yang tadi kita sudah Oh, yang sampaikan. tadi sudah di awal ya. Mereka kadang gunakan pakai analisa saja. Jadi mereka pastikan kita buat rumah ini ukurannya 2 meter. Setelah itu dong pakai jengkal tangan. Karena dong pakai tangan, terus dong tangan itu bisa ukur yang kayu, jadi gunakan kayu sebagai meter. Atau dong pakai rotan. Bagaimana masyarakat dulu menentukan ukuran jika belum ada meter? Oke, itu sama ya. Tadi apakah ada konsep perbandingan simetri atau pola yang diperhatikan dalam pembangunan? Dalam arti untuk membentuk persegi atau segitiga atau lingkaran ukuran kayu itu ditentukan berdasarkan besaran rumah untuk kita pakai kayu yang besar atau kecil atau tidak. Ya, jadi memang rumah mereka buat rumah dibangun, kemudian mereka lihat dari rumahnya, jika rumahnya itu besar, berarti ya kayunya itu ambil harus sesuai dengan sudah perhitungan dari ukuran rumah dan diperhitung dari kekuatannya untuk penahannya, karena kayunya banyak. Jadi mereka sudah ukur apa kekuatannya rumah itu diukur dari kekuatannya kayu juga. Kita masuk ke yang berikut terkait dengan nilai budaya atau filosofi yang ada di rumah kaki seribu. Kira-kira apakah jumlah tiang atau tangga, jumlah tiang dan jumlah tangga itu mempunyai makna atau simbol-simbol khusus bagi masyarakat Pegunungan Arfak? Dia punya maknanya itu memang tersendiri, bahwasannya rumah kaki seribu itu kenapa kayu buah itu harus banyak. Jadi dia menceritakan juga, itu salah satu filosofi, itu dia menceritakan kebersamaan dalam rumah kaki seribu itu sendiri. Itu fungsi daripada kayu buah itu, dia banyak itu dia menceritakan kebersamaan juga. Ya, itu dia punya fungsi filosofinya dari kebersamaan yang buah dalam rumah kaki seribu. Kemudian yang kedua, dia kenapa jaraknya kayu buah itu tidak bisa jauh-jauh, harus baku dekat, itu karena dilindungi dari mungkin binatang, dan juga kemudian lawan untuk mau masuk atau mau mereka menjebol juga tidak bisa, karena mereka menjebolnya dinding tapi tidak bisa tembus karena kayunya semua rapat, jadi susah untuk mereka bisa masuk ke dalam atau bisa mencuri atau bahasanya begitu. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Menurut Bapak, nilai budaya apa yang diwariskan dari bentuk rumah kaki seribu? Jadi nilai budaya apa yang bisa kita wariskan dari orang tua orang bangun rumah ini? Budaya apa yang bisa kita petik sebagai generasi muda? Ya, budaya yang diwariskan kepada generasi kami adalah pertama, kita mempertahankan rumah kaki seribu sebagai identitas kami, dan dia unik. Artinya kita lihat dari spesifiknya ke dalam rumah kaki seribu itu dia unik. Kemudian dia filosofinya dia akan menceritakan sesuatu yang dia berharga daripada rumah kaki seribu itu pada kami secara sendiri. Kita membangun rumah kaki seribu itu dia menceritakan bagaimana kebersamaan dalam rumah kaki seribu itu sendiri, dan lebih kompak seperti kayu buah yang bang lebih banyak. Itu menceritakan bagian itu, dan itu menjadi warisan bagi kami untuk kami kemana, tetapi kami ingat akan pergi datang kembali kepada tempat kami asal. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya terkait dengan wawancara tugas akhir ini. Atas kesediaannya saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Semoga sukses selalu.